Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanam berduri, semoga teman-teman banyak rezekinya. Oke, di pertemuan kita kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara saya pruning tanpa menggunakan sistem songgo ya teman-teman. Memang dengan cara tidak sistem songgo seperti ini memang sangat sulit ya teman-teman dilakukan. Biasanya para buruh memang menghindari cara seperti ini ya teman-teman, karena saya sering menyuruh mereka tanpa songgo, tapi mereka tidak mau ya, karena memang susah, terutama dalam membuang pelepahnya. Seperti ini cukup banyak. Jika menggunakan sistem songgo atau sistem songgo 1 songgo 2 memang enak, tinggal buang 2 pelepah saja sudah jadi ya teman-teman, sudah bagus. Kalau saya ini membuangnya banyak, ini asalnya sistem songgo 3 ya, jadinya saya buang aja karena pada saat ini saya yang pruning sendiri ya teman-teman. Jika saya menyuruh para buruh ya dia menggunakan sistem songgo 2, saya lihat itu ya teman-teman. Ya mau tidak mau juga saya mengikuti mereka, karena mereka katanya jika menggunakan tidak sistem songgo seperti ini kerja mereka jadi lambat katanya. Nah oke, tidak apa salah, kita lakukan saja apa yang mereka mau, karena mereka juga minta upah yang tidak terlalu mahal ya teman-teman, karena untuk per pohonnya setinggi ini cuma 7.000 ya, jadinya kita ikuti saja apa yang mau mereka, karena mereka mintanya segitu ya teman-teman. Biasanya memang untuk jikalau menggunakan tidak sistem songgo seperti saya ini, biasanya mereka minta 10.000 ya teman-teman, ya lumayan memang. Untuk sebenarnya kalau diperhitungkan ya teman-teman sama-sama aja sih sebenarnya. Jika kita menggunakan sistem songgo biasanya dalam setahun tuh bisa kita pruning sampai 2 kali ya teman-teman. Nah sama aja sebenarnya, bisa jika tidak sistem songgo seperti ini kita sekali aja dalam setahun untuk pruning sawit. Nah di sini saya untuk lokasi yang satu ini saya pruning sendiri. Kenapa? Karena untuk lokasi yang satu ini untuk jalur buahnya lumayan bagus ya teman-teman, lumayan banyak buahnya. Jika menggunakan sistem songgo nanti saya takutnya untuk buahnya nanti berhenti ya teman-teman, karena menggunakan sistem songgo itu jika pelepah banyak tuh kadang-kadang dia tidak mau berbuah cepat ya teman-teman, karena memang dari awal sudah kita ambil buahnya ya memang sudah gondrong ya teman-teman, karena biasanya para buruh tidak mau membuang pelepah turun buah turun turun buah turun pelepah, kadang tidak mau ya teman. Mereka pengen cepat juga, langsung ke buahnya aja, sistem curi-curi seperti itu ya teman-teman. Sudah pernah saya contohkan di video saya sebelumnya sistem mereka itu, cara mereka itu saya juga bisa, saya juga mengerti. Memang cara itu lebih cepat panennya, lebih singkat. Namun kalau jika turun buah turun pelepah memang biasanya lambat untuk panennya. Nah di sini kalau saya sendiri yang pruning jadinya saya ya seperti ini. Saya tidak menggunakan sistem songgo karena dalam prakteknya tidak sistem songgo ini untuk jalur buah memang cepat keluarnya ya teman-teman. Karena dari kita, jika kita melakukan pemupukan biasanya buah dia langsung ke buah ya teman-teman, tidak tertahan di pelepah mati. Biasanya kalau tidak menggunakan sistem songgo itu biasanya banyak pelepah yang mati di bawah buah, karena di bawah buah jauh di atas seperti itu ya teman-teman, 3 pelepah. Nah ini seperti ini contohnya jika menggunakan sistem songgo ya teman-teman, banyak sekali pelepahnya, sampai 5 sampai bahkan 10. Biasanya pelepah yang mati itu biasanya sangat mempengaruhi untuk pertumbuhan buah ya. Coba aja, jika teman-teman tidak percaya silahkan praktekkan saja di lokasi teman-teman. Jika banyak pelepah mati yang menggunakan sistem songgo, banyak pelepahnya mati, pasti untuk pertumbuhan buahnya agak lambat ya teman-teman. Coba aja sih ya, apa yang saya omongkan ini silahkan saja praktekkan di kebun sendiri ya teman-teman. Jadinya mungkin kalau tidak percaya ya silahkan praktekkan saja. Di sini saya cuma mencontohkan di video ya teman, apa yang saya lakukan biasanya di kebun untuk perputaran buah yang sangat bagus. Di sini ini memang untuk kelapa sawit saya sendiri ini
umurnya baru 10 tahun ya teman-teman, ini 10 tahun. Dan untuk penanamannya kemarin memang ada yang besar ada yang kecil seperti itu teman-teman, karena waktu tahun 2012-2013 itu waktunya musim hama tikus ya teman-teman. Waktu itu saya masih istilahnya soalnya sebelum-belumnya saya menanam sawit ini tidak banyak hama tikus ya. Jadi pas tahun 2012, 2013 sampai 2014 itu lagi musim-musimnya hama tikus ya teman. Sangat banyak hama tikus karena ini lahan ini sebelumnya adalah ditanam adalah padi ya teman. Jadi populasi tikus itu banyak. Jadinya setelah padinya habis, jadinya dia menghantam ke sawit ya teman-teman. Nanti mungkin suatu saat jika saya mulai menanam, saya ini untuk tahun ini rencananya bulan 8 mau menanam sawit muda lagi. Nanti saya praktekkan bagaimana pengendalian untuk hama tikus ini ya teman, agar dia tidak menyerang dari dari si bibit sawit muda ya. Ini di sini kemarin saya tidak bisa menghindarinya karena posisi daerah rawa ini tidak bisa menanam singkong ya teman-teman. Biasanya kalau orang-orang itu biasanya untuk menghindari hama tikus menghantam sawit itu biasanya dia menanam singkong ya teman, karena tikus lebih baik memakan singkong daripada memakan bibit sawit. Beda daripada landak. Kalau landak itu susah kita, memang landak ini kalau di hutan memang dia makannya bukan selalu umbi-umbian ya, dia memang selalu umbut-umbutan kalau kita lihat di hutan. Nah inilah saya perlihatkan bagaimana sulitnya jika tidak menggunakan songgo. Belepah yang kita simpun itu sangat banyak sekali ya teman. Jadinya makanya para buruh menghindar cara sistem songgo ya, menghindar sekali mereka itu sistem songgo, menghindar sekali sistem tidak songgo maksud saya. Oke, maaf ya teman-teman, dia menghindari sistem tidak songgo. Dia selalu meminta sistem songgo karena memang sistem songgo ini sangat mudah dan praktis, tidak banyak membuang pelepah. Dia cuma pelepah berapa buah di bawah buah itu cuma 2 biasanya. Sekarang itu sistem menggunakan sistem songgo 2 biasanya. Kalau para buruh itu dia menyisakan 2 pelepah di bawah buah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like dan share-nya. Oke, bye bye.